Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu hadzal yaum wa khairu ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Para bapak jamaah Al-Kautsar, kali ibu, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali mengkaji kajian kitab Al-Mukhtasar fi Khuluqil Muslim nomor berapa ini? 17. Ya, nomor ke-18. Mudah-mudahan hari ini kajiannya ada satu bab lagi. Pertemuan hari Selasa insyaallah hatam, Pak. Mudah-mudahan ikhtiar dari awal sampai dengan Desember ba'da Idul Adha ya, Idul Adha. Kita hari ini sudah rampung satu kajian kitab kita, satu panduan untuk kita akhlak, mulai dari akhlak kepada Allah sampai hari ini akhlak terhadap masyarakat umum. Mudah-mudahan wasilah pertemuan ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rasakan pertemuan dari awal sampai akhir. Bahwa takdir yang Allah berikan hari ini tidak semua yang saudara-saudara kita sama keadaannya dengan kita. Yang hari ini bisa duduk berkumpul, tetapi ada saudara-saudara kita yang belum bisa duduk berkumpul di masjid. Makanya satu nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa duduk, berkumpul, murojaah, kajian, menuntut ilmu adalah satu hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan-keutamaan ilmu terkait tentang berkumpul, apalagi ba'da subuh, Pak ya. Ba'da subuh adalah satu persimpangan antara persimpangan malaikat malam, malaikat siang itu adalah maghrib. Dan hari ini kita setelah melaksanakan sholat subuh melalui Quran surat Al-Isra, Pak ya. Jadi pencatatannya adalah disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Mudah-mudahan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak dan jamaah sekalian, Ibu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah hari ini kita sedang melatih akal, Pak. Sedang melatih akal dengan ilmu untuk meneguhkan satu informasi yang hadir kepada kita, yang kita sampaikan kepada hati. Makanya sifat pikiran mah, Pak, rame, Pak, sifat pikiran. Jadi sifat pikiran itu rame, pikiran A, B, C, D, E, F, G. Tapi hati itu hanya menerima satu kebaikan. Hanya menerima kebaikan-kebaikan saja. Makanya dalam hal sholat, kita hadirkan, Pak, sholat dengan hati, bukan sholat dengan pikiran. Upami sholat sareng pikiran mah pasti bakal beres 2 rakaat ge. Upami sholat sareng pikiran mah pasti bakal pabaliut, ieu teh 2 atau hiji. Itu sholat subuh teh. Bisa kemungkinan nuju nyalira sholat subuh, ieu teh kemungkinan teh sholat teh 2 atau 3. Itu eta sholat sareng pikiran. Tapi upami sholat sareng hati mah dia akan berdiri dengan tegak, dia bisa memaknai bacaan dan gerakan sholat, dia bisa menghadirkan, karena sholat itu artinya hubungan. Berarti bagaimana kita bisa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ari namina terhubung teh kita menghadirkan seluruh aspek jasad. Ya, hati terhubung, pikiran terhubung, jasad terhubung, keberadaan kita kaki melangkah ke masjid pun harus terhubung, Nah, makanya mudah-mudahan kehadiran kita adalah bentuk hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyampaian ini agar menjadi ringan menyampaikannya, mari kita sama-sama
samakan frekuensinya. Tidak ada yang diunggulkan di antara kita. Walaupun perbedaan usia di antara kita adalah bagian dari takdir Allah. Namina usia mah mau tiasa ditukar gitu ya. Mau tiasa ditukar. Anu namina usia umur mah mau tiasa diulah alih eta matos janten hak prerogatif Allah. Hari ini kita sedang dipinjamkan jasadnya Pak Bu ya. Dinten ieu teh sedang dipinjamkan jasadnya. Karena jasad saja nyawa saja ada aya anu gaduhna gitu ya. Apalagi harta, apalagi yang hari ini kita tinggalkan masing-masing rumah. Itu langkung ada yang mempunyainya, ada yang lebih berhak. Makanya jiwa yang hari ini kita hadir, raga yang hari ini kita hadir, ada yang mempunyainya. Makanya hari ini adalah tugas kita mempersiapkan jiwa raga kita ketika Allah ambil yang nantinya wallahu alam seperti apa nanti. Makanya ada suatu keterangan man 'asya syai'un mata alaihi gitu. Barang siapa orang yang punya kebiasaan satu tertentu kebiasaan itu, maka ia akan mati dengan kebiasaan tersebut gitu. Ya. Jadi man 'asya syai'un mata alaihi. Jadi barang siapa orang yang mempunyai kebiasaan hidupnya, maka siap-siap ya kematian pada seseorang itu tidak akan lebih dari kebiasaan. Tahu orang mah ngabiasakeun kajian weh. Ya. Disuhunkeun Pak, mau teh disuhunkeun Allah Subhanahu wa taala, ya Allah matikan saya dalam keadaan ibadah, menuju salat, menuju baca Quran, gitu. Disuhunkeun Pak, disuhunkeun. Itulah yang dinamakan dengan Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu hidup di akhir yang baik, husnul khotimah. Nah, itu sebagai pembuka Bapak sekalian, insyaallah kajian kita akhlak-akhlak terhadap masyarakat umum ada 3 lembar, poinnya ada 26. Mudah-mudahan bisa selesai sampai dengan pukul 6. Baik, kita mulai para Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Khuluqul muslimi ma'a ammatin nasi. Akhlak-akhlak seorang muslim terhadap masyarakat umum. Poin ini dari penulis ingin memberikan pembelajaran kepada kita yang menjalani kehidupan ternyata tidak bisa Pak, tidak bisa Bu sekeinginan kita. Kemarin disampaikan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terbatas atas ketentuan masyarakat muslim tertentu di situ. Jadi ketika kita hidup, ya ketika kita menjalani aktivitas, kita melihat ya ketentuan atau suatu, kalau bahasa kita tradisi menjadi ketentuan kebiasaan masyarakat tersebut. Tidak bisa kita hidup sendirian. Makanya di sini diberikan suatu pemahaman kepada kita agar kemudian kita bergaul di masyarakat umum ya, karena ini sudah jauh dari kegiatan akhlak kita sebagai diri pribadi, keluarga, sekarang masyarakat umum. Makanya apa yang harus dilakukan? 1, ifsya'us salami ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ifsyahu, menyebarkan assalam, salam, ala man 'arafta, kepada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Jadi sebarkan salam itu kepada orang yang kenal dan tidak kenal. Langkung aya nama terus digentos henteu hey deui. Henteu halo lagi gitu ya. Henteu pami barudak mah halo guys, tidak. Sekarang mah dengan salam. Ini senada dengan hadis Nabi ya, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Riwayat Imam Tirmizi. Abdullah bin Salam teh pendeta keturunan Nabi Yusuf, berada di Madinah. Pada waktu itu Madinah sedang konflik Pak ya, Yasrib sedang konflik,
antara kaum atau suku Bani Aus dan Khazraj. Eta teh dugikeun ka belasan tahun teh Pak. Jadi di Jati Endah ada satu perselisihan antara misalkan masyarakat A dan B, eta teh hese dileraina. Ku Nabi mah beres. Ya, ku Nabi mah beres. Makanya ketika tatkala Nabi datang ke Kuba, pesisir kota Madinah, orang-orang berkumpul. Ya. Inilah orang yang pernah mendamaikan suku kita. Dugikeun ka diteriak-teriak tah tinu hadis teh. 3 kali Nabi telah datang, Nabi telah datang, Nabi telah datang. Kemudian di kerumunan itu ada Abdullah bin Salam. Pada waktu itu belum Islam. Ya, pada waktu itu belum Islam. Jadi Abdullah bin Salam itu adalah seorang alim, cendekiawan. Dia upami ahli kitab lah ya. Ahli kitab. Dia membaca kitab Taurat, bahwasanya di dalam kitab tersebut ada nabi terakhir yang menyempurnakan risalah. Ya, dugikeun ka direncanakeun. Abdullah bin Salam itu ketika pertemuan dengan Nabi SAW, dia akan menanyakan dengan 3 perkara. Ya. Hiji, ya, tentang ciri-ciri kiamat ka Nabi. Lah, kalaulah benar orang ini bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, dia Nabi. Gitu. Terus ditulis lah, ya, terus ditulis dan catatan. Kedua, makanan pertama yang akan disantap di surga itu apa? Dan yang ketiga, mengapa anak ya lebih identik kepada wajahnya kepada ayah gitu. Nah, itunya polarana terang tuh Pak. Polarana terang tuh. Nah, jadi ketika ini dijawab, maka pada waktu itu Abdullah bin Salam akan masuk Islam. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi, ternyata ketika melihat wajahnya, ini bukan seseorang yang pendusta. Bukan pendusta ini. Ini wajah bukan seorang pendusta ini. Itu diteriak-teriakan ku Abdullah bin Salam. Nah, ketika bertemu dengan wajah tersebut, dipertanyakanlah dengan 3 pertanyaan tersebut. 1, tanya, ya, ciri-ciri hari kiamat. Kita tidak ajarkan dulu ku Jibril. Adalah pertemuan antara ufuk barat dan ufuk timur. Eta naon hartosna matahari berarti ya. Jadi sudah bertemu tuh ketika matahari muncul dari barat, tenggelam dari timur. Engke mah bakal tibalik ya. Jadi pertemuan matahari itu di timur gitu. Ya pertemuan di timur. Makanya orang-orang yang tahu akan terjadinya hari kiamatnya nusok sering sholat malam. Gitu. Sholat malam makan tacan ayam mataharinya. Tacan. Yang sering sholat malam, dia akan tahu terjadinya hari kiamat. Jadi, sholat malam, kenapa di dalam kitab Al-Azkar ketika Bapak bangun malam itu melihat ke langit, eta teh kanggo ciri-ciri bisi matahari teh dari barat. Secara hikmahnya begitu. Kedua, makanan yang akan disantap di surga itu adalah Pak baca dijawab tuh Pak. Makanan surga itu dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman. Jadi Bapak ketika baca surat Ar-Rahman, Pak bayangkan tuh Pak, itu adalah gambaran surga yang Allah sisipkan, Allah simpan dalam Quran surat Ar-Rahman. Jadi Bapak hoyong ninggal surga ada di Quran surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqiah. Kenapa surga itu disisipkan dengan kata jannatun. Jannatun itu kebun, Pak. Jannatun itu kebun. Ya, kebun, pohon, hutan. Namanya hutan kebun teh warnana hijau itu. Makanya ada debatable kan, surga teh warnana naon? Hijau. Karena kebun, hutan itu kan hijau. Jadi surga itu warnanya hijau. Hijau itu adalah kekekalan, kejernihan, apalagi kenyamanan, ketentraman. Itulah kesuburan. Yang namanya warna hijau begitu Pak. Makanya dibaca tuh nanti Quran surat Ar-Rahman agar kemudian
kurikulum pengajian kita sudah mengarah tariskeunlah akhlakna, terus dilareskeun akhlakna engke akidahna kade ulah nu aneh-aneh Pak, akidah nu aneh-aneh, akidahna terus leres, nanti tinggal tauhid ya, tauhid. Kenapa dalam puncak kehidupan kita beribadah adalah tauhid la ilaha illallah. Puncaknya di situ Pak, puncaknya ketika persimpangan hidup kita di antara hidup dan mati. Man qala, barang siapa orang yang akhir kehidupannya la ilaha illallah, mengucapkan, bukan hanya mengucapkan Pak. Jadi la ilaha illallah itu disiapkan di ayeuna. Gitu ya. Jadi la ilaha illallah itu disiapkan dari sekarang. Maka dakhalal jannah, seseorang itu masuk kepada surga. Tuh, jadi bagaimana kita bisa mengabungkan yang disebut qala itu kan mulut. Tidak mungkin mulut ada suatu ucapan di dalam mulut kecuali dalam pikiran, dalam hati. Makanya jasad ini dihadirkan. Tahu orang teh tak cantiasa menghadirkan seluruh jasadnya. Antara ruh dan jasad itu tidak bisa menghadirkan. Makanya dengan sholat supaya hadir. Gitu. Supaya hadir. Tata ilmuna ilmu tasawuf gitu, Pak. Kajian tentang tasawuf itu penting bagi kita. Ya, penting. Nah, makanya yang berikutnya ketika Abdullah bin Salam bertemu dengan Nabi, maka langsung dijawab tuh. Langsung dijawab. Tanu katilu nama pertanyaannya eta mah 17 tahun ke atas. Tidak disampaikan. Kenapa anak itu mirip wajahnya? Eta mah ilmu biologis itu, ilmu biologi ya, ilmu biologi. Nah, itu bisa kemungkinan gen dominan oleh ayah, maka wajahnya seperti ayah. Gen dominan ibu, maka wajah seperti anak ibu, seperti wajah ibu. Itu lebih kepada gen. Atos tah diwalerku Nabi teh langsung Islam tah. Dari situlah Nabi berpidato. Ketika masyarakat Aws dan Khazraj itu berselisih, Nabi berpidato. Pidato naon? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Iya tak Pak? Absus salam, sebarkanlah salam. Jadi ketika stabilitas daerah itu terjadi konflik, maka yang pertama dilakukan oleh Nabi benar Pak, akhlak. Ya, untuk bantuan triliun bajeng wih deui foto atas sereng gitu. Nu ayeuna di Sumbar, Sumut, sareng Aceh kan gitu. Padahal yang dibutuhkan masyarakat di sana adalah ngaberesan eta awi gitu masyarakat. Yang pertama dilakukan adalah benar Pak, akhlak. Ternyata sebarkanlah salam. Yang dimaksud sebarkan salam adalah satu bisa dengan ikhtiar ketika bertemu dengan seseorang adalah salam, bisa diimplementasikan dengan satu ketika lisan ini mengucapkan salam berarti sudah tidak ada lagi Pak ngobrolkan batur, ngahina batur, ngabuli batur, rendahkan batur. Kenapa? Karena sudah stop ku salam. Salam itu kan kedamaian, memberikan satu assalamualaikum atas kamu keselamatan, kedamaian, wabarakatuh dan Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keberkahan. Tosma damai, dia beri rahmat, berkah. Hayang gitu Pak. Ya. Hayang bisanya orang calik di bumi damai, banyak damai. Dirahmatan ku Allah. Salat alhamdulillah masjid caket. Gitu ya. Caket hoyong nabihan salat sunat kantun muka panto al kausar mah kantun makan panto. Wabarakatuh, apa yang dimakan berkah, apa yang diinfakkan berkah, apa yang dipakai berkah, apa yang diucapkan lisan berkah. Tuh Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu Pak. Makanya salam itu harus dibentuk oleh kita. Badai dikumahakeun tah salam teh. Badai janten tuangeun salam Pak. Kasihan ka batur salam tah. Badai janten acuk Pak. Ayeuna tos badai Ramadan, tos badai Rajab ayeuna teh. Tinggal tah lomari. Acuk nu mana nu tacan pernah atau kantos dianggo salat atau napi teu dianggo salat, pasikeun kan kanu sanes. Siapkan pada hari ini.
Nah, yang pertama adalah absus salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Nabi berpidato mendeklarasikan ketika konflik terjadi di Madinah, Nabi sampaikan ketika apa namanya, kan namina ge perang, Pak, ya. Namina perang itu pasca itu pasti akan ada kemiskinan, kelaparan, ya. Apalagi, Pak? Apa? Nah, lingkungan jadi tercemar, kesehatan tercemar, ya, kesehatan terganggu. Itu, Pak. Boro-boro perang, Pak. Bencana kan gitu ya. Bencana begitu. Timbul kelaparan, kemiskinan, kesehatan, keamanan gitu. Makanya oleh Nabi, wa'atimut ta'am, berilah makan. Ya, berilah makan. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Mekah ke Madinah tenyanak tuangan gitu. Nah, wa'atimut ta'am itu disampaikan kepada muhajirin. Muhajirin itu Mekah. Muhajirin itu Mekah. Makanya nanti orang-orang Mekah ketika hijrah ke kota Madinah dibantu kan ke kaum Ansor di Madinah. Begitukan Kak tuangan diberikan penginapan, rumah disediakan gitu ya. Nah, sampai begitu tuh kaum Ansor mah ketika ada kaum Muhajirin dari Mekah yang pindah ke Madinah. Makanya satu, kenapa Nabi menginstruksikan terkait tentang wa'atimut ta'am? Maka pada dasarnya adalah satu bentuk kedermawanan paripurna seseorang itu adalah memberi makan. Dengan makan orang bisa tumbuh, berdiri tegak. Dengan makan orang itu bisa mendatangkan kenyamanan. Bapak tos taruang? Tacannya, kayak bakal tuang. Tos tuang mau nyaman tuh. Itu, Pak. Jadi makan itu adalah esensi. Bahkan sebaik-baik pemberian adalah makan, Pak. Memberi makan. Memberi makan teh kadang orang tos kantos tajan, Pak. Masih hantuangan di tempat makan di rumah kita. Terus biasa tuh, Pak, ayo sekedap ayah sayur sop anu hoyong karawasan ke Bapak. Terus biasa gitu tajan teh. Tajan ya, orang mah pemaya tamu teh sok disumbat sumput ya. Iya ulah. Iya ulah, iya. Nabi mengajarkan kepada kita adalah satu, memberilah makan. Jadi paripurna kedermawanan seseorang adalah memberi makan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham. Sambungkanlah tali silaturahim. Kenapa? Karena setelah konflik dan kebanyakan di Madinah itu beragama Nasrani, itu beragama Yahudi. Itu mempunyai ajaran paganisme. Paganisme itu menyembah patung, ya, patung. Makanya tetap kata Nabi, walaupun kita datang ke Madinah adalah satu misi menyelesaikan perselisihan dengan maksud kedamaian, kita juga tetap berkomunikasi dengan orang-orang di masyarakat kita. Al-Kausar tidak seluruhnya Muslim. Makanya kita jaga, ya, kita jaga agama-agama saudara kita, Kristen, Buddha, Katolik, kemudian yang lainnya. Kata Nabi, wasilul arham. Peliharalah tali silaturahim. Dan terakhir, ketika urusan dunia sudah beres, Nabi ya menyampaikan kepada kaum Madinah itu dengan yang terakhir, wasallu billail, ya, salatlah pada malam hari, wanas sunyam, yang kebanyakan orang-orang itu tidur gitu. Mah ketika keparipurnaan tujuan manusia sudah selesai, ya, satu dengan menyebarkan salam, dua memberi makan, ketiga menjaga kekeluargaan tali silaturahim, maka yang keempat adalah puncak keberimanan seseorang adalah sholat malam. Jadi upami Bapak rajin sholat wajib subuh, zuhur, maghrib, bisa anu tetiasa kalangkung, eta mah standar, Pak. Gitu. Jadi standarisasi seorang muslim itu adalah menjaga sholat 5 waktu.
Makanya ketika Bapak ingin menaikkan standar ibadah Bapak adalah menseringkan sholat malam gitu. Walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Gugah tadi jam misalkan 03.45 atau 03.50 ya, jam 4 kan adzan teh tabu 4:05 ya tuh, 4:05. Tuh, biasana tabu 4 teh nu di sasi-sasi anu sanes mah masih kena tiasa tahajud. Nah, makanya taikan Pak standar ibadah salat kita dengan jadi samikeun standar teh ciga salat wajibnya urang mau tiasa ngantunkeun karena salat malam. Itu karena salat malam. Tah, kenapa harus salat malam? Karena di sana adalah puncaknya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak gaduh panah, kan panah tadi tariknya target kemudian ditancapkan ke target. Ciga gitu Pak doa teh. Jadi doa ketika waktu malam itu akan sesuai dengan sasaran. Kemudian kita berdoa di waktu malam untuk persiapan di waktu siang, itu hati itu lebih siap menerima ujian, cobaan, ya itu lebih siap. Berbeda dengan orang yang tidak mempersiapkan diri, tidak berdoa di waktu malam, itu cenderung ketidaksiapan mental. Makanya mental Nabi mah Pak, kuat mental Nabi mah. Dugikeun ka punglak tanya gigi ketika di Taif, Nabi mah dugikeun ka darah mencucur, tenang Pak. Kenapa? Karena dipersiapkan di waktu malam. Nah, tapi can tiasa kalakukeun ku abdi gitu ya. Ku abdi hanya baru sampai menyampaikan. Tah urang sami-sami Pak. Jadi menyamakan frekuensi kita untuk menaikkan standar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Nabi mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Maka bagi orang yang kalian hari itu di Madinah yang sedang konflik bisa melakukan 4 aktivitas itu, kata Nabi, engkau akan masuk surga dengan selamat. Itu dengan selamat. Nah, itu pada orang mah moal tiasa naonnya ngantunkeun kehidupan teh tina sunah Nabi, teh sunah Nabi. Nah, yang pertama akhlak kepada masyarakat umum itu adalah menyebarkan salam. Kedua, al-ibtisamatus shadiqatu. Senyuman yang tulus. Ya, senyuman yang tulus. Senyuman Pak, sanes ketawa ya. Sanes ketawa. Senyuman. Wa fil hadisi sesuai dengan hadis, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyumanmu kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Sedekah Pak. Jadi senyum mun urang mah dugikeun ka agama di 5S kan banyak. Apa 5S teh? Salam, sapa, sopan, senyum, santun. Tuh deukeun 5S. Ya, tapi 5S-nya ulah jadi kirata, senyum sendiri gitu. Rasa serangan. Tuh, jadi gitu orang banyak. Tuh. Jadi dengan senyum itu akan menenteramkan hati. Jadi walaupun wajah yang senyum tapi hati yang menerima. Ya, hati yang menerima. Jadi salam ya, salam senyum tuh Pak. Setelah salam senyum. Ya, setelah salam senyum. Nah, makanya ini juga sama bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin memelihara kerukunan masyarakat tuh ya ini tadi Pak. Dugikeun ka disimbolkeun, dituliskeun banyak, dituliskeun tiap belokan teh masuk ke wilayah ini salam sapa atau salam senyum nih kan ada duanya, salam senyum. Nah, salam senyum. Kemudian yang ketiga, al-kalamul hasanu, kata-kata yang baik. Allah Ta'ala berfirman, Allah yang maha tinggi, wa qulu linnasi husna,
bicaralah, berkatalah kepada orang-orang dengan cara yang baik. Cara yang baik, maka nanti ada ilmu komunikasi. Ilmu komunikasinya ketika bicara yang baik, satu, apa mas satu? Satu adalah intonasi. Intonasinya, ya, intonasi tidak tidak tinggi, tidak pelan, ya. Pelan mau kan jadi bapak damang, tapi pelan. Nyados naon gitu ya. Teka dangu itu ya, teka dangu. Terus bapak teh, hah? Gitu. Jadi intonasi. Kemudian tempo, tempona ulah cepet ting, ulah lambat ting. Ya. Yang ketiga gestur, tubuh Pak, bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Nah, ya nanti dugikeun karame Pak, bahasa-bahasa tubuh dengan program pemimpin kita, ya, ingin apa namanya, namina teh Pancawaluya. Di situ ada singer bener cager. Eta teh ingin masukkan ke kurikulum. Karena kenapa? Karena di wilayah tataran keluarga, di masyarakat, di sekolah sudah hilang tuh, ya, unsur-unsur budaya lokal. Maka ingin dimasukkan ke dalam lingkup pendidikan. Bagus Pak tuh, Pak. Bagus. Ini juga sama, bagian daripada al-kalamul hasan. Makanya yang tadi Pak, ketika satu wilayah dengan pemimpinnya mengatur satu pendidikan, itu masuk kepada kaidah yang tadi, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terbatas pada ketentuan syarat, ya. Pemimpin masyarakat Jabar dengan Jawa Timur dengan Jawa Tengah kan benten deui. Ini bagus bagian daripada mentradisikan al-kalamul hasan. Keempat, at-tawadu'u ma'ahum, bersikap rendah hati terhadap mereka, ya, rendah hati, tidak tinggi hati. Gaduh, tuangan, kemarin Anda makan apa? Ya, saya makan bubur, ya, makan nasi di cayan, bubur berarti ya. Saya mah tidak. Makan dengan daging. Daging nanti kalimatnya daging nanti ditinggikan. Saya makan dengan daging gitu. Daging ayam ya. Tidak Pak, ya. Tetap ya rendah hati. Apa yang kita makan tetap aja Pak. Makanan yang bagus, makanan yang buruk pada akhirnya ya menjadi kotoran juga. Wabil hadisi man tawaddu'a, barang siapa orang yang merendahkan diri, rendah hati, ya, maka lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi tina doa teh kieu Pak. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang Maha Pengasih. Hamba tidak memiliki sifat Rahman Rahim. Didiklah hamba dengan sifat Rahman Rahim Allah. Itu bagian dari tawadu Pak. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Razak, Engkaulah yang Maha memberi rizki. Hamba tidak punya kapasitas untuk memberikan rizki kepada anak, maka berilah rizki hamba yang baik-baik saja. Kemudian apalagi untuk sikap, misalkan ya Allah yang Maha membulak-balikan hati. Ya Allah, berikanlah kepadaku kata-kata yang baik-baik saja kepada keluarga, kepada masyarakat umum. Gitu Pak doa teh. Jadi meninggikan Allah dulu, baru kita, ya, baru kita minta. Nah, nu kitu teh kada diseringkeun tina doa, maka doa setiap salat teh Pak, tambihan ku doa-doa bahasa kita. Terkadang doa urang teh nya Allah minna nas'aluka keselamatan fid din wa afiatan fil jasad. Urang teh tak apal doa naon itu. Jadi kenapa? Eta Pak, doa dengan pikiran. Doa dengan pikiran begitu, ingin cepat selesai, bukan doa dengan hati. Hati teh timbul sadar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah, berikanlah kepadaku keselamatan dalam agama. Kami orang teu selamatin agama, iya jadi murtadun Mbak nanti teh gitu. Munafikun, fasikun Mbak gitu. Jadi di tambihan ku doa-doa bahasa kita. Agar apa? Agar masuk kepada hati. Ketika doa itu masuk kepada hati, nanti akan timbul dalam perbuatan tindakan. Gitu. Makanya ketika doa yang kita panjatkan di dalam sholat di masjid, kita Allah akan ngarahkan Pak hidup teh. Gitu. Pertemuan dengan siapa, itu teh jadi jawaban Pak, jadi jawaban kehidupan. Nah, jadi yang keempat adalah tawadu, rendah hati.
kelima. Nah, kelima adalah munadatuhum bi ahabbi asma'ihim. Jadi memanggil mereka dengan panggilan nama-nama yang paling baik, ya, panggilan baik. Jadi upami Nami Asep teh Pak, ulah di landihan panggilan gitu. Nami Asep ditambahan panggilan apa gitu ya. Misalkan Nami Abdul katanya hamba. Jadi dul ya. Gitu. Nah, panggilan yang baik. Makanya panggilan kepada kan masyarakat orang masuk aya landihannya. Karena dekat, jadi panggilan persahabatan, persahabatan. Ari baik teh terang tempat. Itu tempat, aduh, ke rumah gaduh amanah, kedudukan, ya dipanggil gitu, sahabat, jadi isin. Wa hakadza kana Rasulullah. Begitu juga Nabi SAW mengatakan bahwasanya, Nabi SAW juga begitu, ya, memanggil seseorang. Ada Pak sahabat namanya Abdus Syamsi, ya. Seorang sahabat namanya teh hamba matahari gitu. Salah ya. Salah, jangan hamba matahari, makanya hamba Abdurrahman. Tidak boleh Abdul Lail, tidak boleh. Hamba malam. Musyrik apa namanya? Noni Pak. Ada juga salah seorang sahabat yang menamakan namanya itu dengan nama hewan. Gitu, nama hewan. Di orang di Aceh aya nama di KTP Tuhan. Ada kan ramai ya nama Syaiton itu. Nama, hati-hati nama. Berikanlah nama yang terbaik. Berikutnya, ar-rifqu, ya, bersikaplah lembut ma'ahum, kepada mereka, fi kulli syai, dalam segala sesuatu. Jadi nuju kerja bakti, nuju sholat, ibadah, intinya di masjid, bersikap lembut. Wa fil hadisi, sebagaimana redaksi hadis Nabi SAW, innallaha yu'ti 'alal rifqi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada orang yang bersikap lembut. Itu ma la yu'ti 'alal infi, Allah tidak akan memberi balasan kepada seseorang yang mempunyai sikap keras. Gitunya, nyuapin orang kali teh lembut, untuk nyuapin keras kan beda banyak. Menyuapi anak dengan kesal, dengan tidak lembut, itu kan beda. Berbeda dengan memberikan suapan kepada anak dengan kelembutan. Itu anak menjadi nurut. Kenapa anak nurut itu Pak? Dengan kelembutan. Tidak mungkin anak nurut dengan kekerasan. Makanya di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, ya, sekarang matos kajian ini mah sudah harus lebih baik, ya, harus lebih baik kepada keluarga. Yang terpenting itu, kenapa? Karena keluarga itu adalah pondasi utama. Ketika anak diberikan kelembutan, maka jangan salah Pak, nanti di luar anak akan berikan kelembutan. Tapi berbeda dengan lingkungan keluarganya keras, kasar, maka siap-siap Pak. Nanti ketika keluar rumah jadi troublemaker nanti teh, pembuat masalah nanti. Di sekolah pembuat masalah. Barangkali teh mas KBK deui. Bisa kemungkinan di rumahnya itu. Di rumahnya. Karena sudah terlihat kalau anak punya masalah di rumah. Abdi sok memperhatikan barangkali sekolah teh gitu, Pak. Oh iya, masalah. Iya, ternyata gitu. Baik perempuan atau laki-laki. Kemudian ketujuh, da'watuhum ilal khairi bil hikmah. Mengajak kepada masyarakat, kepada orang-orang di lingkungan untuk kebaikan dan hikmah. Jadi upami aya pengawasan, ibu-ibu sok aya ianya pengawasan. Ibu-ibu umaja ke masyarakat RT hiji, ya. Dinten ayeuna bade aya pengawasan. Sakali deui. Gitu nya. Ibu-ibu hari ini ada pengajian. Sakali deui gitu.
Kan so gitunya. Ongko sekali ini tapi berkali-kali. Nah itu teh bagus, Pak. Jadi mengajak kepada masyarakat untuk kebaikan. Ya, upami kebaikan saja tidak diajak akan timbul keburukan nanti. Bisa kemungkinan yang muncul adalah keburukan. Nah, diajak ajakan hari ini adalah dengan media sosial. Maka di grup Pak Kiki nge-share flyer ya. So, nge-share format pengajian, pesan pengajian. Itu bagus, Pak. Itu bagus. Sampaikan kepada masyarakat. Kemudian ditentukan judulnya itu lebih bagus lagi. Jadi orang akan menangkap, oh kajian hari ini adalah itu. Saya harus mempersiapkan apa nih ilmunya di rumah. Ah, biar nanti nyambung nih, Pak. Nyambung. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl, ieu teh upami di kajian fakultas dakwah, Pak. Ieu teh menjadi ayat favorit, Pak. Ya, metode dakwah. Apa ayatnya? Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah kepada jalan Rabbmu yang telah menciptakan, mengurus, memberi rezeki, bil hikmah dengan hikmah bijaksana, wal mau'izatil hasanah dan pelajaran yang baik. Hikmah itu awalnya ilmu ya. Jadi puncak orang yang berilmu adalah hikmah. Jadi kalau Bapak semakin hari semakin mendapatkan ilmu, harus ada suatu sikap sifat bijak di dalam berkata, bersikap. Wal mau'izatil hasanah dan pelajaran yang baik. Jadi upami bade ngawagel murang kalih teh, bagaimana caranya? Henteu teu poin, Pak. Urang kalih teh jajan wae, dicarek urang teh jajan wae. Ceritakan, Pak, ceritakan. Ada kisah namanya Korun. Korun itu dirinya adalah miskin dulu ya, zaman Nabi Musa itu ya. Miskin. Kemudian orang ini, Korun ini, dia diberikan 2 ekor domba untuk di gembala, pelihara. Terus punya 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1000. Korun ini lupa daratan, lupa lautan, ya, lupa dunia. Ya, lupa dunia. Sampai kemudian kenapa korun? Karena dipendam harta dan korunnya. Ya. Gitu. Jadi aina digali. Jadi harta korun. Ya, korunnya harta karun. Bade naon, Pak? Bade batu mulia itu kan. Ya. Rupi-rupi bukan namanya. Nah, itu Pak disampaikan. Itu masuk tuh. Nah, terus terakhir, maka dari itu adek jangan banyak jajan dulu kan dia. Gitu ya. Ada sepuh mah gampang gampang ngabebenjokeun sepuh mah. 8 at-ta'awunu ma'ahum fi af'alil khair. Jadi saling tolong menolonglah terhadap masyarakat, terhadap mereka pada perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi upami Pak RT ayeuna bade aya kerja bakti lingkungan, bersih-bersih solokan karena sisi solokan sungai. Ageng ya namanya sungai. Nah, makanya ikut membantu. Kemudian ayeuna bade Ramadan. Orang bersih-bersihlah fisiknya karena fisik yang sehat itu akan menimbulkan hati yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Hati yang baik, mental yang sehat itu terdapat pada jasad tubuh yang sehat. Tugikan ke olahraga mana? Mansana? Tahu. Itu teh bahasa hadis, Pak, itu, Pak. Ya. Nah, itu ya. Jadi jasad yang sehat, hati yang sehat terdapat pada jasad yang sehat, tubuh yang sehat. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolonglah kepada kebaikan dan ketakwaan. Nah, jadi di masjid disampaikan saja. Oh, mangga Pak. Disampaikan saja. Pak, ada urunan karpet. Yuk orang rareongan. Hayu. Nah, eta mah kedah di support. Pak, aya naon kegiatan. Hayu. Tah kedah kitu tah. Tos kedah otomatis. Karena di dalam Quran surat Al-Maidah gitu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Teraskeun salapan. Ihsanul dhanni bihim.
Jadi berhusnuzonlah kepada masyarakat. Jadi upami aya masyarakat sesah iuran teh, oh panginten nya nuju teu gaduh. Dugikeun ka aya ieu tah hadis tah Pak. Ya, aya hadis Nabi tah, upami orang memandang suatu masyarakat, carilah dengan 70 alasan. 70 alasan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann." Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhanni. Ya, yang kebanyakan orang-orang itu mempunyai sikap sifat buruk. Zon itu ada di pikiran, Pak. Ya, zon itu ada di pikiran. Makanya pikiran itu 80% zon, Pak. Zon itu dugaan. Yang namanya dugaan di dalam ilmu ushul fikih itu akurasi ketepatannya tidak 100%. Jadi pikiran, akurasi ketepatan tidak 100%. Makanya pikiran itu akurasinya 80%. Itu 80% akurasinya. Makanya kan ilmu itu ada 4. 1 wahyu, 2 akal, 3 indrawi, 4 hati. Jadi upami ada unsur 4 itu udah yakin Pak, udah yakin bahwa kebenaran itu 100%. Makanya 1 ilmu itu wahyu. Wahyu itu Allah nih, Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wahyu itu harus sampai kepada akal. Kalau wahyu firman Allah tidak sampai kepada akal itu 2 nanti. Ya, 2 akal itu. Bisa hati, bisa ini nih akal, bisa kepala. Makanya kepala ini harus terus dilatih dengan belajar. Harus dilatih dengan mencari ilmu. Beda dengan akal pikiran yang di dalamnya pinter tapi tidak menerima lagi informasi kajian. Maka akan sulit nanti. Dan yang ketiga, makanya nanti akan timbul Pak aliran Pak indrawi. Jadi aliran misalkan naturalistik ya. Kebenaran itu timbul hanya terjadi pada alami. Kalau tidak alami tidak benar. Nanti akan ada aliran begitu Pak. Ada juga aliran kebenaran itu, ada aliran empiristik. Jadi empiris. Aliran kebenaran itu hanya dianggap benar jika kebenaran itu bisa diuji. Itu empiris, diuji. Upami diuji leres, benar tidak ya? Kan aya satu anekdot si cepot geningannya jeung si Dewala. Sini itu ada tai kotok gitu. Emang tuh Pak? Itu bagus empiris tapi salah. Apa tai kotok? Bentuknya gitu kan. Bentuknya apa? Lembut. Warnanya coklat. Baunya rasanya kesat gitu. Benar tidak? Coba saya cobain gitu. Pektek ku si Dewala dicobain. Benar tidak ini tai kotok gitu. Coba kita lihat satu persatu gitu. Dipegang lembut, ya. Kemudian bentuknya baunya iya merangsang bau ya, rasanya kesat, oh benar ini kotok gitu. Dewala jeung cepot tampilna lagi wayang banyak. Tetapi ada satu pesan ilmu. Jadi kalau ilmu itu tidak diuji tidak akan menumbuhkan hati gitu. Harus barang bukti gitu Pak. Coba lihat ke hal-hal yang lain. Ya, hal-hal yang lain tentang teori ini ada lampu. Ya, ini kan ada lampu itu dugikeun ka berapa kali uji coba? 1000 kan? Saha namina? Thomas Alva Edison. Kita dugikeun gitu diuji dengan 1000 kali ujian. Itu ilmu tuh Pak, ilmu. Jadi ilmu itu
tidak dikatakan benar jika tidak diuji. Makanya masuk Pak ke ranah akademisi. Kenapa ada ujian S1 ya, sarjana dengan skripsinya, S2 tesisnya, S3 disertasinya diuji. Benar tidak? Gitu. Banyak kalau akademisi tidak mampu membuktikan suatu teori, praktek bukan sarjana. Jadi sarjana itu adalah suatu wadah untuk betul-betul membuktikan bahwa perkataan ini benar. Nah, itu tugasnya sarjana. Gitu. Makanya antara kampus dan pesantren, ya, antara kampus dan pesantren harus nyambung. Nama kampus pesantren itu tidak nyambung. Ya, kampus adalah apa namanya? Konsep ilmu untuk dibuktikan. Tetapi kalau pesantren itu kan transendental, Pak. Ya, jadi lebih kepada keakhiratan. Eta mah tetiasa diuji. Upami nuju ngajelaskan tentang kematian, tetiasa diuji heula, harus mati dulu. Eta mah sifatnya imaniyah, iman. Gitu. Nah, itulah namanya zon. Zon itu adalah dugaan. Itu makanya hati-hati dengan pikiran. Ada ya pikiran teh. Kemudian yang paling parah adalah ini pikiran menjadi salah. Kenapa? Pikiran yang diobrolkan. Gitu. Jadi karena pikiran terlepas, kemudian diobrolkan. Gitu. Atau lebih lepat lagi, ya. Lebih lewat lagi. Makanya ayat selanjutnya nanti Pak di ayat ini, la yashor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhunna. Janganlah engkau tashiriyah, mencela, menghina. Adanya hinaan itu karena zon, karena pikiran. Nah, hati-hati di masyarakat kita, ya. Teruskan ihtimalul khata'i minhum. Kemungkinan kesalahan itu bisa kemungkinan dari masyarakat, ya. Masyarakat kena banjir, masyarakat kena wabah penyakit, kemungkinan dari perilaku masyarakat. Maka perilaku masyarakat itu kan ada pemimpin, ya. Maka dikontrol tuh, dikendalikan oleh pemimpinnya. Kade pilih warga nyimpen sampah yang sudah lewat 2 bulan gitu, akan menimbulkan penyakit. Maka berwenang tuh pemimpin kita, ya, yang berwenang di wilayah tersebut, ya, untuk mengendalikan, untuk menata ulang. Wabil hadisi, sebagaimana dalam hadis kata Nabi begini, al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhanihim khair. Jadi orang yang beriman yang ia bergaul dengan orang-orang kemudian dia sabar terhadap masyarakat itu lebih baik kata Nabi daripada orang yang minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhanihim. Dibanding orang yang beriman tidak sama sekali bergaul. Ya, tidak sama sekali bergaul. Untuk sabaran itu lebih baik kata Nabi. Orang yang beriman anu sok salat tapi ketika bergaul jeung masyarakat bicarekeun we terus gitu. Bicarekeun karena nu kitunya jauh gitu. Nah, kata Nabi hal lebih baik katanya. Ya, lebih baik. Kenapa? Ya begitulah. Ya, kenapa lebih baik? Kan bakal tepang Ramadan. Ramadan kan kedah lebaran. Lebaran teh kedah, Pak? Pak Iwan? Hampura gitu. Tuh, Pak. Ya. Ku Islam mah kenapa ya harus lebaran begitu? Karena setiap riungan itu pasti we aya carekeun. Unggal-unggal kumpul eta deui carekeun teh tadi. Abdi pemika kelas teh eta deui barangkali teh tadi ya. Tepang Pak halal bihalal kan di desa gitu ya. Ieu mah kan 1000 Pak. Di dua-dua mah duikeun ka 1000 langkung. Abdi teh canggel ki terus Pak. Aya barangkali. Kenapa kamu nangis? Banyak salah Pak. Aduh ya. Nah gitu Pak. Jadi kata Nabi, orang yang beriman, dia bergaul, dia sabar terhadap kesalahan atau perilaku yang salah di masyarakat tersebut, itu lebih baik daripada orang yang tidak sama sekali tidak bergaul. Itu tidak bergaul. Ngiring kerja bakti henteu, ngiring pangaosan henteu. Kemudian aya tuangeun malah ngiring. Gitu. Aduh buki-bukinya. Iya buki. Aduh gitu. Nah, hal-hal seperti ini ya hati-hati Pak. Wih kan tah nu handap Pak.
iltimasul udhri liman asa'a minhum. Jika keadaan seorang muslim itu, seorang yang beriman itu salah, dia sabar terhadap kesalahannya, lebih baik maka sikap kita, ya, yang terbaik itu sikap kita adalah jangan carilah alasan kepada orang yang salah tersebut. Ibnu Umar mengatakan kepada kita, iltamis li akhika sab'ina udhran. Carilah orang yang melakukan kesalahan itu dengan 70 alasan. Gitu. Sok Bapak, 70 alasan sabaraha lembaran. Kenapa saya harus marah? Ya, karena saya marah satu ke 70. Kalau 70 tidak bisa menjelaskan 70 alasan, jangan marah berarti gitu. Umar mengatakan ketika seseorang itu salah, berikan 70 alasan. Jadi Pak RT, ya, kemudian kepada salah satu warganya ingin marah, Pak RT harus nulis dulu di rumah 70 alasan. 70 alasan. Kenapa saya harus marah? Nah, gitu. Begitu juga dalam keluarga. Ya. Kan upami kamu orang kali sok langsung itu ya, langsung memarahi. Sebagai orang tua sama, iltamis li ahika sab'ina udhran. Buatlah 70 alasan kenapa saya harus marah kepada anak. Gitu ya. Ini kajian keluarga juga ini. Nah, inilah salah satu untuk apa? Meredam emosi. Pak, kok emosi mah Pak? Tinu IG mobil mewah, ya, karena emosi di jalan ditabrak Pak pengendara motor tuh. Kemudian mundur terus ke jurang. Mobil mewah kok emosi mah jadi hancur. Nah, surat Al-Lahab ada istri Abu Lahab namanya Ibu Lahab. Cantik Pak, ya, kecantikannya tidak bisa mengalahkan pada masyarakat tersebut, tetapi karena emosi jengkel kepada Nabi Muhammad, ya, jadi disepertikan hammalatal hatab. Istri Abu Lahab itu adalah pembawa kayu bakar, tukang ngomporan Pak. Jadi upami nyariosnya nyanak kompor gitu. Nyanak kompor. Kipas. Gitu Pak, ngomporan hammalatal hatab. Gitu ya, mas upami ibu riung upami ayah ibu eta mah, upami ibu eta mah pasti aya nu di komporan gitu. Itu ya. Jadi Abu Lahab itu istrinya, keluarganya selain cantik, kekayaan punya, jabatan punya, tetapi ada emosi yang tidak bisa terkendali, jadi kecantikannya hilang. Kekayaannya hancur, ya, kemudian jabatannya pun runtuh. Emosi. Makanya Pak, kajian kita harus lebat karena emosi. Emosi kita hadirkan Pak. Ya. Yang bisa mengendalikan emosi orang. Makanya emosi itu satu, ilmu ESQ mah kan Ari Ginanjar bagian di apa namanya intasima sok diajarkan ya tentang emotional quotient, kecerdasan emosi itu harus dihadirkan. Kenapa seseorang itu ketika dalam keluarga kemudian dia timbul emosi, ketika masuk kepada kumpulan tersebut suka nangis, nah emosi datang Pak. Makanya melatih emosi itu dengan sendiri Pak, kita mah ya sendiri saja, tidak dengan dikomunitaskan gitu ya. Kemudian tidak dengan di pareman lampu cerik bersama gitu. Itu banyak cerik bersama dugikan kayaknya aya ilmu apa NLP ya, neurolinguistik. Jadi ilmu tentang apa namanya menghadirkan emosi itu aya ilmu ternyata Pak ya. NLP itu singkatan itu NLP, suka ada singkatan kalau di seseorang itu ada CHTNLP, itu teh gelar non akademis, itu penting ilmunya. Menurut orang mas secara formal psikologi Pak ya, psikologi itu ada terapan, itu penting. Makanya ketika Bapak emosi kepada salah satu warga, Bapak berikan catat dalam kertas 70 alasan ya, itu 70 alasan jika mau terjadi bener ngambek teh. Teruskan Pak, la tukthir minal ikhtilati bin nas, janganlah kalian terlalu banyak bergaul bin nasi dengan seseorang,
fayufsidu katanya afsada yufsidu fayufsidu qalbuka, yang mana bisa merusak hatimu. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa memilih komunitas yang baik. Kan kemarin mah tina bahasan apa ya? Aljar qobladar, tetangga ya. Jadi mencari rumah. Nah, gitu. Ketika Bapak Ibu mencari rumah, lihat tetangga. Oh, akhlak bersama tetangganya. Nah, jadi aljar qobladar, tetangga dahulukan sebelum mencari rumah. Jadi ibu milarian rumah teh tinggal tetangga nak. Di orang mah tinggal tetangga kumaha? Tinggal di masjid nak, gitu. Orang mah gampil, Pak. Ya, milarian bumi rorompok kanggo Bapak ya. Itu lihat kegiatan-kegiatan di masjid. Pokoknya kegiatan di masjidnya jalan, sholat berjamaah seueur. Nah, lihat itu tetangga bagus. Gitu. Aljar qobladar. Nah, kata Nabi, jika engkau terlalu banyak bercampur bergaul dengan orang-orang yang dapat mematikan hatimu, ya, maka hindari. Wala ta'tazil, dan janganlah ta'tazil, mengasingkan diri. Jadi untuk bergaul gitu ya. Tidak bergaul, jangan. Karena kan orang masuk rada iya, Pak, sok rada latah orang masyarakat teh. Karena benten parpol, benten alim naros. Kayak bakal 2028 ya. Konflik lagi nanti gitu. 2028 rame lagi. Ayeuna pemimpin orang Jabar 1 diusukan untuk RI 1 ribuh gitu. Tajan acan yang namanya 1 tahun kita acan ribuh gitunya. Makanya hati-hati dalam masyarakat, bisa kemungkinan karena beda parpol, karena beda ormas, karena beda acu, jadi mengasingkan diri. Itu mah bukan kelompok saya. Nah, makanya di masyarakat kita udah Pak, lepaskan aja. Itu mah parpol mah hanya temporari saja. Ormas mah hanya temporary saja. Ormas mah untuk mencari ilmu di situ. Kita yang misalkan tidak berkelompok, ya kita harus punya harus punya pegangan. Pegangannya apa? Pegangannya Quran dan hadis. Ya, pegang dan hadis. Terus Pak, katanya Pak, berkelompok boleh? Boleh, Pak. Itu lebih bagus, Pak. Ya, lebih bagus. Lebih tertata. Ada rambu-rambu. Kehidupan pendidikannya lebih terjamin, sosialnya, ekonominya, itu lebih bagus. Berbeda dengan orang yang kata Allah kan begitu, Quran surat 102, 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah jami'an dengan secara bersama-sama, gitu kan? Wala tafarraqu, jangan terpisah-pisah, jangan terpecah-pecah. Nah, tapi terkadang karena masyarakat kita ilmunya tidak punya ilmu keorganisasian, maka menjadi kurang dalam bersikap. Makanya hati-hati, tidak semua orang berorganisasi. Orang diarahkan berorganisasi, apa tuh Pak? Memaksa orang untuk berorganisasi, dia tidak mau berorganisasi, sama juga. Tetapi upami di RT mah berorganisasi harus, ya. Karena kan organisasi itu ada yang formal, non formal, informal. Itu. Jadi penting ternyata, walaupun seseorang itu tidak berorganisasi, wayahna di dalam suatu lingkungan harus berorganisasi pada akhirnya. Kenapa? Karena maut mah sanu ngangkat tetangga gitu. Itunya tetangga. Makanya kedah berorganisasi. Kata Nabi begitu, bala alaika bittawassuti wal i'tidal. Melainkan kamu harus bersikap tawassut. Tawassut itu tengah-tengah, sederhana, wal i'tidal, seimbang, moderat. Ya, jadi melihat masyarakat kecenderungannya, kan ada Pak, ada masyarakat yang diarahkan kepada satu kelompok tertentu, atau misalkan ada Bapak kedinasan. Nah, ada perumahan dinas apa ya? Perumahan dinas PUPR, perumahan dinas dosen apa. Itu bisa tuh. Nah, makanya ketika ada masyarakat yang melakukan suatu perbuatan keburukan yang membuat hati merusak, maka satu, hindari ya.
Kemudian yang ke-13 terkait tentang al-mazahu ma'ahum bil i'tidal. Bercandalah bersama mereka dengan secukupnya. Jadi Bapak upami ngabador teh ulah bodor teuing gitu. Bisa jadi apa? Bisa jadi timbul perpecahan, timbul permusuhan. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Nabi juga sama, suka suka bercanda, biasa bercanda, wala aqulu, dan tidak mengatakan kecuali haqqan yang benar saja, yang sesuai dengan fakta saja. Nabi juga begitu. Ada seorang nenek-nenek bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, apakah saya akan ada di surga?" Kata Nabi, "Anda tidak akan ada di surga." Kenapa? Nabi teh can ngawaler deui, langsung menangis nenek tersebut gitu. Setelah beres emosinya habis, kemudian Nabi mengatakan karena seseorang akan dikembalikan kepada umur muda, umur yang muda. Jadi Bapak nanti di akhirat muda lagi, Pak. Muda lagi. Kenapa? Karena surga itu adalah kekekalan. Iya, kekekalan. Kan sifatnya juga menumbuhkan, menyegarkan. Sifat surga begitu. Nah, makanya tidak ada ya, kenapa surga itu tidak warna kuning? Kan kuning tuh keguguran ya. Upami daun koneng kan gugur ya, gitu. Merah kehancuran. Sifat neraka kan merah kehancuran. Teraskeun Pak. As-sidqu fil hadithi ma'ahum. Bersikap jujurlah pada berbicara, pada pembicaraan kepada mereka. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa kunu ma'as shadiqin, dan bergaulah dengan orang-orang yang jujur. Nah, orang mah di masjid tidak mungkin tidak jujur. Jalmi nu salat mah pasti jujur. Jalmi anu sok waca Quran mah pasti jujur. Jalmi yang betul-betul berbuat baik kepada orang tuanya pasti jujur. Orang yang betul-betul berbuat baik kepada pemimpinnya adalah pasti jujur. 15. Al-wafa'u bil wa'di. 15. Apa yang harus kita lakukan terhadap masyarakat umum itu adalah menepati janji. Kenapa? Kata Nabi, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, kata Nabi. Idza haddatsa kadzaba. Apabila ia bicara, ia dusta, ia bohong. Tuh, artinya tanda-tanda munafik. Kemudian apa lagi? Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila orang munafik itu berjanji, dia mengingkari. Terakhir, wa idza tu'mina khona. Apabila jadi pemimpin, dia berkhianat. Apabila dia diberikan kewenangan, dia tidak jujur, ya. Dia berkhianat. Berkhianatnya apa? Kan ayeuna rame dana desa, banyak kepala desa itu seberapa? 7 tahun? 8? 8 9? 9? Wah, tanggung sih. Nah, rame kan dana desa? Dana desa rame sekarang. Koyong dinaikkan. Nah, makanya ketika jadi yang berwenang, hati-hati ya, hati-hati dalam mengelola dana juga harus sesuai dengan ketentuan. Dan 16, ijabatud da'wati illa li'udhrin indaka. Menanggapi undangan ya, illa kecuali memiliki atau ijabatud da'wati, menanggapi undangan tidak diperbolehkan kecuali ya, atau tidak menghadiri undangan maksudnya apa ya, kecuali memiliki alasan yang sah, au wujudi munkarin, atau terdapat kemunkaran ingdadai, di sisi orang yang mengundang, yas'abu taghyiruhu, yang sulit untuk dirubah. Jadi ketika diundang Bapak tidak hadir, Bapak sampaikan alasan Bapak adalah apa? Oh, keluarga sedang tidak sehat. Gitu. Sampaikan agar kemudian kenapa diundang tidak hadir ya.
sudah dibuatkan apa namanya kartu undangan. Nah, maka disampaikan. 17 ilbasil jamila minas siyabi. Pakailah pakaian yang indah. Jadi ketika di masyarakat umum pakaian yang indah. Kenapa? Karena dengan Bapak memakai pakaian yang apa namanya yang baik, maka perilaku orang akan baik. Berbeda dengan orang yang memakai pakaian tetapi pikir seren batur gitu ya. Nganggo acuk, label nanti aya keneh nempel gitu. Harga nanti udah gini aya price nanti harga 100.000. Kemudian aya di handapna obral gitu. Kemudian nganggo acuk dibalik gitu ya. Nganggo acuk sungsang gitu. Hati-hati pada dalam memakai pakaian. Kemudian juga pakai acuk anu tos saminggu dianggo deui atuh bau gitu ya. Wabil hadisi sesuai dengan hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah ya, menyukai keindahan. Tuh Pak, jika Bapak memiliki sikap sifat memakai pakaian saja indah, disukai Allah. Bagaimana kita disukai Allah? Pakai pakaian yang baik Pak, yang bersih, yang wangi ya. Terkait tentang penampilan juga sama, dari atas sampai bawah harus bagus, harus indah gitu ya. Anggo senal sing sirangan nuju kiri gitu. Gitu. Ya, begitu, Pak. Ya. Ya, ambil yang baik, yang jelek gitu ya. Gitu. Bapak tadi peci kan Bapak umumi keluar sok tara di pecinya. Gila Bapak tadi sisir gitu ya, rancung gitu. Aduh, jadi disingkirkan batur, Pak. Gitu ya. Bapak barangkali waktu alali itu banyak, barangkali masuk rada lucu banyak pemiatos ibak teh dibedakan dugan ka camerok gitu Bang gitu. Itu usum banyak. Teu aya malahan ini. Barangkali itu. Jadi ketika anak keluar disingkirkan batur, hati-hati, Pak. Itu ya. Terkadang Pak, percaya diri itu diawali dari rumah. Kenapa anak sulit percaya diri? Percaya diri karena di rumah memperlakukan anak Bapak tidak begitu Pak. Gitu. Jadi orang kali teh kalau teh sing bener gitu gitu. Gitu. Barangkali musim hujan atau kan pilek banyak, ada namanya pilek tas 2 mingguan kan jantan berubah warna gitu. Berubah warna keluar ya ke rumah siang hari non kalau handap kalau di channelnya Elizabeth Etinov Pengambung. Hati-hati Pak, terkadang hal tersebut seperti itu kecil tetapi di mata masyarakat menjadi guyon Pak. Tuh jadi we timbul bullying aya we undang-undangna namanya diundang-undangkeun gitu. Ayeuna guru hanya menempelkan tangan di dahi saja tuh kan jadi rame nama di penjara. Apunggur